Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang nanti dijanjikan oleh Allah surga. Namun tentunya juga diancam, yaitu bisa dimasukkan ke dalam neraka jika tidak bisa menjalankan yang menjadi perintahnya dan tidak bisa menjauhi yang menjadi larangannya. Ada banyak kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan kewajiban-kewajiban tersebut pada saat nanti di yaumul akhir akan dipertanyakan oleh Allah. Sebagai makhluk kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita. Karena pada hakikinya sebagai manusia kita semuanya sudah menyanggupi untuk melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Dan sebab itu akhirnya kita dihidupkan di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah telah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Kami Allah telah menawarkan amanat ibadah kepada langit, bumi dan gunung. Tapi ketiga makhluk itu semuanya menolak untuk menerima amanat ibadah kepada Allah. Karena ketiga makhluk itu merasa takut menyanggupi amanat ibadah kepada Allah, tetapi pada akhirnya tidak bisa melaksanakan. Wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Tetapi manusia yang tidak ditawarkan amanat ibadah oleh Allah malah tunjuk tangan. Saya ya Allah sanggup melaksanakan amanat ibadah. Padahal Allah tidak menawarkan manusia. Lalu Allah berfirman, manusia zaluman jahula. Manusia banyak menganiayanya dan manusia bodoh. Kenapa Allah berfirman demikian? Karena pada kenyataannya manusia banyak tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Dan manusia dikatakan bodoh karena manusia hanya memikirkan enaknya saja. Oh, kalau bisa melaksanakan bisa masuk surga. Manusia tidak begitu memikirkan ketika dia tidak bisa melaksanakan setelah dia menyanggupi amanat tersebut, maka dia diancam oleh neraka. Diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka. Namun kita tidak terlalu membahas ke sana. Yang kita bahas adalah kita nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena kita telah menyanggupi, sanggup melaksanakan ibadah kepada Allah. Mulai dari sholat, mulai dari puasa, zakat, haji, semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, akan ditanya nanti di hari kiamat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Rawahu Tirmidzi. Amalan hamba yang pertama kali dihisap di hari kiamat adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, sholatnya sempurna dalam catatan amalnya malaikat, maka orang tersebut selamat dan beruntung. Namun ketika catatan sholatnya rusak di catatan malaikat, sholatnya rusak, maka dia sungguh merugi dan dia menjadi orang yang celaka. Nah, hadis tersebut memberitahu kepada kita bahwa betapa bahayanya bagi orang yang menyia-nyiakan kewajiban ibadah kepada Allah. Di amalan yang lain pun cara menghitungnya nanti sama seperti sholat. Jadi sholat oleh Allah dikoreksi dengan catatan para malaikat. Begitu sholatnya sempurna, ditulis sempurna, dia selamat. Ketika sholatnya kurang, maka ditulis ya kurang dan dia tidak selamat. Namun
Jika dia bisa mengerjakan atau mau mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah akan berperan untuk mengisi kekurangan dalam sholat wajibnya dia. Allah akan perintahkan malaikat agar malaikat melihat apakah hamba tersebut melaksanakan sholat sunnah. Ketika di dalam buku catatan amal malaikat tercatat bahwa hamba tersebut melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan ambil pahala itu untuk mengisi kekurangan pahala sholat wajib. Jadi beruntung bagi orang muslim, bagi orang Islam yang gemar melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dia rutin sholat duha, rutin sholat rawatib, rutin mengerjakan sholat malam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena sholat-sholat sunnah itu nanti akan menambal kekurangan dari pahala sholat-sholat wajib. Begitu pula puasa. Ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, ternyata masih belum bisa meninggalkan dusta, masih belum bisa meninggalkan marah, dan masih belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, sehingga nilai puasanya berkurang. Maka Allah akan merintahkan malaikat agar malaikat melihat apakah di dalam buku catatan amal hamba tersebut tercatat ibadah puasa sunnah, entah itu puasa Senin Kamis Nabi Daud, atau sebulan 3 hari yang dikenal dengan Yaumul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Jika ada, maka ibadah puasa sholat sunnah itu, puasa sunnah itu akan diambil oleh Allah untuk mengisi kekurangan dari puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Begitu pula zakat, haji, dan ibadah wajib yang lainnya. Artinya, ibadah sunnah ini sangat penting dikerjakan oleh setiap orang Islam. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ibadah wajib kita tentu banyak kekurangan. Kita manusia, makhluk yang lemah, tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Aris. Allah berikan manusia kesempatan untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya, yaitu dengan melaksanakan ibadah sunnah. Jadi wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, jadilah kita orang Islam yang mementingkan ibadah sunnah selain ibadah wajib. Di samping ibadah sunnah itu penting, ternyata ibadah sunnah itu memiliki keutamaan-keutamaan. Ibadah sunnah memiliki kefadolan-kefadolan. Ya. Karena memang Allah sudah berikan modal untuk kita untuk menambal kekurangan ibadah wajib. Apa modalnya? Modalnya adalah Allah berikan kita waktu yang luang dan Allah berikan kita kesehatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, nikmatani magbunun fihi makasiru minanas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang oleh manusia banyak dilalaikan, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Sebenarnya waktunya banyak, sebenarnya badannya sehat, tapi dia tidak mengerjakan di pagi hari, tidak mengerjakan sholat duha. Sebenarnya dia bisa melaksanakan sholat rawatib, tetapi dia tidak tergerak untuk melaksanakan sholat rawatib. Sebenarnya dia kuat untuk bangun ibadah sholat malam, tetapi tidak dia kerjakan. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, jadi dari modal yang Allah berikan itu, mari kita kerjakan ibadah-ibadah sunnah agar nanti ibadah sunnah kita bisa mengisi, bisa untuk menambal kekurangan dari ibadah wajib kita. Dan ketika orang iman menyempatkan dirinya, tenaga dan waktunya untuk melaksanakan ibadah sunnah, berarti orang iman itu mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika dia mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan tenaga, waktu yang Allah berikan untuk mengerjakan ibadah sunnah, maka Allah pun akan mensyukurinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi dalam Rawih Ibnu Majah, ya bena Adam tafarruq di ibadati amla sadruka ginan wasuda faqroka wa ilam taf'al malatu sadruka syuglan walam asuda faqroka. Wahai anak Adam, sempat-sempatkanlah untuk ibadah kepada saya.
jika kalian mengerjakan, menyempatkan untuk ibadah kepada saya, maka saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan akan saya tutup kefakiranmu. Luar biasa. Dengan kita menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayangnya Allah, maka Allah akan buat hati kita dipenuhi dengan rasa kekayaan, dipenuhi dengan rasa kecukupan. Ketika orang hatinya dipenuhi dengan rasa kecukupan, maka hidupnya akan tenang, pikiran tenang, jiwa tenang, badan pun sehat. Dan Allah sudah berjanji bahwa kebutuhan-kebutuhan kita akan ditutup oleh Allah. Ya, bukankah itu adalah hidup yang sangat sejahtera? Hati tenang, kebutuhan ditutup oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Tapi Allah ancam juga, jika kamu anak Adam, kamu manusia, tidak melaksanakan menyempatkan diri untuk ibadah kepada saya, padahal Allah sudah kasih modal tadi, waktu luang dan badan sehat, maka akan saya penuhi hatimu dengan rasa sibuk, rasa kurang, dan saya tidak pernah menutup kebutuhanmu. Ini ancaman. Jadi dia tidak mensyukuri waktu dan sehat yang Allah berikan. Dia malah gunakan dua hal tersebut untuk memuaskan hawa nafsu, untuk senang-senang, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi Allah. Maka hati dia akan dibuat selalu kurang oleh Allah, selalu mencari urusan keduniaan, mencari kenikmatan keduniaan, namun kebutuhannya oleh Allah tidak pernah ditutup. Jadi rasanya kurang terus. Ini kan merupakan apa ya? Merupakan sesuatu yang akan bisa menimbulkan madorot bagi orang tersebut. Ya, jika itu terjadi dalam waktu yang lama, insya Allah orang tersebut akan menjumpai kepayahan di masa tua. Dan di hadis yang lain juga ada keutamaan bagi orang-orang yang mengutamakan untuk melaksanakan ibadah sunnah. Dalam hadis Bukhari ada penggalan hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Seorang hamba tidaklah mendekat kepada saya dengan mengerjakan suatu amalan yang lebih saya cintai daripada mengerjakan ibadah wajib. Maksudnya, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan cara tertib melaksanakan ibadah wajib, maka itulah yang Allah sangat cintai. Di orang muslim mengerjakan ibadah wajib dengan tertib, entah itu sholat, puasa wajib, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya dengan tertib, maka Allah cinta kepada orang tersebut. Kemudian lanjutannya adalah Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Wa man yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Dan apabila seorang hamba tidak henti-hentinya atau terus-menerus mendekat kepada saya dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka saya akan semakin cinta kepada dia. Berarti, saudaraku sekalian, ketika kita, apalagi dengan keluarga kita, termasuk orang yang tertib dalam melaksanakan ibadah wajib, contoh, sebagai seorang muslim, khususnya laki-laki, melaksanakan sholat wajib di masjid secara berjamaah. Kemudian di rumah, dia pun banyak melaksanakan sholat sunnah, ya, ibadah sunnah. Jadi berarti kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena tertib melaksanakan ibadah wajib, contohnya sholat. Dan kemudian makin dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena juga banyak mengerjakan ibadah sunnah, banyak mengerjakan sholat sunnah contohnya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya waktu di rumah. Nah, ketika ada seorang hamba yang bisa seperti itu, ya mudah-mudahan kita dan keluarga, amin, maka Allah akan menjatuhkan rasa cintanya kepada kita, untuk kita. Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Dan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim dijelaskan bahwa ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, ketahuilah bahwa saya cinta kepada si A."
maka kamu malaikat Jibril tolong juga cinta kepada si A. Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, beliau langsung mengatakan, baik ya Allah, siap, saya akan cinta kepada si A. Lalu malaikat Jibril mengajak seluruh anak buahnya, itu malaikat langit, dikumpulkan semuanya, dipanggil oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai anak buahku para malaikat di langit, ketahuilah Allah cinta kepada si A, dan Allah perintahkan saya untuk cinta kepada si A, maka kalian semua malaikat yang ada di langit juga harus cinta kepada si A. Apa yang terjadi? Langit ridho kepada si A. Ketika keriduan langit turun kepada seseorang yang hidup di bumi, maka bumi pun akan memberikan keriduan kepada dia. Ketika langit dan bumi sudah ridho kepada seseorang, sebab orang ini tertib melaksanakan ibadah wajib dan gemar melaksanakan ibadah sunnah, maka hidupnya dia dimanapun akan menjumpai kebarokahan. Hidupnya dia dimanapun akan mendapatkan ridho dari Allah. Dia akan selalu menjumpai keajaiban-keajaiban Allah, bisa itu berupa nikmat ataupun diselamatkan dari mara bahaya. Dan bukan hanya untuk dia, tapi untuk dia dan orang-orang yang dicintai. Semoga kita semuanya bisa tergolong orang yang tertib ibadah wajibnya dan gemar melaksanakan ibadah sunnah. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.